Pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan maritim raksasa yang menguasai lautan selama berabad-abad, lalu tiba-tiba lenyap dari sejarah? Itulah kisah tragis kerajaan Sriwijaya. Selama ratusan tahun, Sriwijaya adalah pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha yang tak tertandingi di Asia Tenggara. Kekuasaannya membentang dari Sumatera, Jawa, hingga semenanjung Malaya. Namun, roda sejarah berputar. Konflik internal antar pangeran untuk memperebutkan takhta mulai melemahkan kerajaan dari dalam. Di saat yang sama, kekuatan baru muncul. Serangan dahsyat dari kerajaan Chola di India pada abad ke-11 menjadi pukulan telak yang meruntuhkan dominasi maritim Sriwijaya. Kerajaan ini perlahan kehilangan kendali atas jalur perdagangan vitalnya. Kerajaan besar yang pernah berjaya ini terpecah menjadi karajan-karajan kecil dan perlahan dilupakan oleh zaman. Sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana konflik internal bisa menjadi awal dari kehancuran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. 5 fakta tentang Kerajaan Selaparang yang mendadak hilang dari Pulau Lombok. Nomor 5. Kerajaan Hindu-Buddha pertama. Selaparang adalah kerajaan Hindu-Buddha tertua dan pertama di Pulau Lombok, yang berdiri sekitar abad ke-13. Nomor 4. Pengaruh Majapahit. Menurut negara Kertagama, Selaparang pernah menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit, menunjukkan betapa pentingnya Lombok pada masa itu. Nomor 3. Berubah jadi Islam pada abad ke-16 di bawah pengaruh Sunan Prapen dari Giri Kedaton. Kerajaan Selaparang berubah menjadi kerajaan Islam. Inilah titik awal penyebaran Islam di Lombok. Nomor 2. Serangan bertubi-tubi. Kejayaan Selaparang mulai meredup setelah diserang oleh kerajaan Gel-Gel dari Bali dan kerajaan Goa dari Makassar secara bersamaan. Nomor 1. Menghilang misterius. Setelah serangan besar itu, pusat pemerintahan Selaparang hancur lebur dan kerajaannya seolah lenyap dari sejarah. Hingga kini, lokasi pasti ibu kotanya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Itulah 5 fakta singkat tentang Kerajaan Selaparang. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di balik kabut waktu, sebuah nama berbisik. Tarumanegara, kerajaan tertua yang pernah berdiri di tanah Jawa Barat, menyimpan rahasia peradaban kuno. Di tepian Sungai Citarum, kekuasaan ini bermula, dipimpin oleh roja-roja kuat dan visioner. Jejak mereka terpatri abadi pada prasasti Ciaruteun dan prasasti Kebon Kopi, menampilkan cap telapak kaki sang raja sebagai simbol kuasa. Untuk memakmurkan rakyatnya, sebuah sistem irigasi raksasa dibangun. Mereka berhasil mengalirkan Sungai Gomati, mengubah lahan kering menjadi sawah subur yang menopang ekonomi kerajaan. Kepercayaan Hindu aliran Wisnu berkembang pesat, menandai masuknya pengaruh budaya India ke Nusantara melalui berbagai upacara dan simbol keagamaan. Namun, tak ada yang abadi. Kerajaan ini perlahan melemah, hingga akhirnya terpecah menjadi 2 entitas baru. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Inilah titik awal peradaban Sunda, sebuah warisan tak ternilai bagi sejarah Jawa Barat. Karena, tanpa Tarumanegara, mungkin sejarah Sunda tak akan pernah dimulai. Pernahkah kamu bertanya-tanya, di balik megahnya Borobudur atau Prambanan, ada cerita apa lagi yang tersembunyi di tanah Jawa? Ternyata, ada banyak sekali kerajaan besar yang namanya kini seolah lenyap di telan waktu. Kita sering dengar tentang Majapahit atau Mataram, tapi bagaimana dengan kerajaan Kalingga atau kerajaan Medang Kamulan yang konon ibu kotanya berpindah-pindah karena letusan gunung berapi dahsyat? Bukan cuman itu, masih ada kerajaan Jenggala dan Panjalu yang lahir dari perpecahan besar. Kisah mereka penuh dengan intrik, peperangan, dan tentunya peninggalan misterius yang sampai sekarang masih jadi teka-teki. Apa ya penyebab sebenarnya kerajaan-kerajaan ini menghilang? Apakah karena bencana alam, perang saudara, atau ada rahasia lain yang belum terungkap? Yuk, kita telusuri jejak-jejak yang tersisa dan bongkar misteri kerajaan yang hilang di tanah Jawa. Jangan lupa subscribe ya. Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah kerajaan di Nusantara yang sengaja dihapus dari sejarah? Ya, kerajaan ini memang ada, tapi namanya hanya berbisik dari mulut ke mulut, bukan tertulis di buku pelajaran kita.
Mengapa bisa begitu? Konon, kerajaan ini dianggap terlalu kelam untuk dikenang. Praktik kekuasaannya dikenal sangat kejam, penuh dengan ritual berdarah yang mengerikan, dan sering terjadi pemberontakan brutal di dalamnya. Sejarah kelam inilah yang membuatnya sengaja dilupakan, agar generasi mendatang tidak mengetahui sisi gelap masa lalu Nusantara. Kisahnya kini hanya tersisa sebagai legenda, sebuah pengingat bahwa tidak semua sejarah ditulis dengan tinta emas. Apa kamu tahu kerajaan apa yang dimaksud? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk fakta menarik lainnya. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya sebagaimana tercatat dalam prasasti Canggal di Gunung Wukir. Awal berdiri Kerajaan Mataram kuno pendiri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, seorang raja dari dinasti Sanjaya. Prasasti Canggal 732 m. Menjadi sumber utama yang menyebutkan pendirian kerajaan. Prasasti ini ditemukan di Gunung Wukir, Jawa Tengah, dan berisi tentang pembangunan lingga simbol siwa oleh Sanjaya sebagai tanda kekuasaan. Lokasi awal berpusat di Jawa Tengah, khususnya daerah sekitar Kedu dan Mataram, wilayah sekitar Yogyakarta dan Magelang sekarang. Karakteristik Kerajaan Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Pada masa dinasti Sanjaya, pengaruh Hindu, Siwaisme sangat kuat. Sementara dinasti Shailendra yang kemudian berkuasa lebih menonjolkan ajaran Buddha. Perkembangan awal dinasti Sanjaya dan Shailendra. Kedua dinasti ini silih berganti berkuasa di Mataram. Dinasti Shailendra terkenal dengan pembangunan Candi Borobudur. Sedangkan dinasti Sanjaya meninggalkan Candi Prambanan sebagai warisan besar. Peran agama Mataram kuno menjadi pusat perkembangan agama Hindu dan Buddha di Jawa, yang tercermin dari banyaknya candi megah yang masih berdiri hingga kini. Kejayaan awal kerajaan ini berkembang pesat dalam bidang politik, budaya, dan arsitektur, menjadikannya salah satu kerajaan besar di Nusantara pada masa itu. Singkatnya, Kerajaan Mataram kuno lahir dari kekuasaan Sanjaya di Jawa Tengah, berkembang sebagai pusat Hindu-Buddha, dan meninggalkan warisan budaya monumental yang masih menjadi kebanggaan Indonesia hingga sekarang.